Ya itu juga nih, tadi, Pak? ada sumber daya sebesar Sumbernya? 3 miliar ton di bawahnya, Oke. yang kalau kita kerjakan, kalau mau dijadikan cadangan mungkin bisa kira-kira 1,5 miliar ton, dan kalau penambangannya 75 juta ton per tahun atau Mhm mhm. sekitar 200 ribuan per hari, itu bisa tambahan 20 tahun. Anda menyaksikan segmen khusus kemerdekaan Merdeka Mineral bersama dengan saya Maria Katarina, spesial dari Tembagapura, Papua Tengah. Hari ini di mana Anda melihat saya duduk di sini dan juga latar belakangnya, pasti kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang juga sangat spesial. Khususnya adalah kita membahas tentang bagaimanakah kontribusi sebuah perusahaan, khususnya PT Freeport Indonesia, tambang terintegrasi dari hulu hingga hilir, kiprah PT Freeport Indonesia menopang ekonomi negeri. Dan saat ini saya sudah berkesempatan juga secara eksklusif untuk berbincang bersama dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Apa kabar Pak Tony? Baik Maria, kabar Sehat, baik. Puji Tuhan, baik. alhamdulillah sehat. Kamu juga Sehat. sehat? Aku Sudah sehat. menikmati Tembagapura dan Timika? Sangat, sangat. Jadi aku udah jalan-jalan Pak, udah muter-muter, udah mengunjungi banyak tempat nih ya. Kayaknya kita mau obrolin nih hari ini. Karena pas banget hari ini Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Pak, ke-81 ya. Iya, betul sekali. Dan PT Freeport sendiri memang sudah sangat-sangat berkomitmen untuk berkontribusi bagi negeri. Mungkin kita awali dari situ nih Pak Tony. Seperti apa sih kemudian kontribusi yang diberikan PT Freeport Indonesia untuk pemerintah Indonesia nih? So far udah 59 tahun ternyata ya PT Freeport ya Pak. Sudah 59 tahun. Dan kami mulai berproduksi itu tahun 1973. Kontraknya kan ditandatangan tahun 67. Ya. Jadi 7 tahun tuh, 6 tahun itu development. Ya. Mulai produksi tahun 73, dan mulai tahun 73 itu kita setiap tahun mengadakan penaikan bendera, merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Sampai detik ini. Setiap tahun, bahkan pada zaman COVID pun juga tetap kita laksanakan. Masih tetap ya Pak Dengan ya? jumlah peserta upacara yang terbatas, dengan jaga jarak, protokol kesehatan semuanya dilakukan, tapi tetap kita lakukan upacara. Yang paling spesial di tahun ini Pak, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini apa nih Pak, kalau dari Freeport? Kalau dari sisi kami, spesialnya dalam arti kata adalah tahun yang challenging buat kami, karena terjadi longsoran material basah di bulan September 2025 yang lalu, dan kita sekarang masih dalam proses recovery. 800.000 ton material basah itu meluncur, jadi memang recovery-nya PR besar juga, tapi puji Tuhan alhamdulillah sudah mencapai 84% pengeluaran material itu, dan juga perbaikan-perbaikan sudah dilakukan, dan sekarang kita sedang ramp up production. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya, bagaimana sih kontribusi Freeport terhadap Indonesia? Tentu saja dari awal Freeport beroperasi di Papua sini dari tahun 73 mulai produksi sampai sekarang, kontribusi kita sudah sangat besar sekali. Kalau mau di total puluhan miliar dolar kontribusinya kepada negara. Kalau kita hitung dari tahun tahun 1992 itu mulai kontrak karya kedua ya. Mulai kontrak karya kedua ditemukan Grasberg, itu total kontribusi ke negara sudah 30 miliar dolar. Dan tahun lalu saja kita berkontribusi kepada negara itu lebih dari 4 miliar dolar, atau 4,7 miliar dolar, atau sekitar 75 triliun rupiah dalam bentuk pajak, dividen, royalti, dan juga pungutan-pungutan lainnya. Baik yang langsung dibayarkan kepada negara, ada juga sebagian langsung dibayarkan ke daerah. Itu udah 13 triliun. 13 triliun ya. Untuk Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah. Dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus berproduksi secara aman, berkelanjutan, dan juga ujungnya adalah memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi negara. Tahun ini kita dalam mode recovery, jadi memang produksi hanya sekitar 65%. Dan tapi meskipun demikian, kita tetap akan berkontribusi kepada negara kira-kira 47 triliun kalau menurut proyeksi yang kita rencanakan di tahun ini. Tahun depan akan meningkat lagi, dan tahun 2028 moving forward ke depannya itu bisa sekitar 7 miliar dolar per tahun atau 120 triliun per tahun. 120 triliun per tahun. Per tahun. Ya Pak ya. Jadi
semakin meningkat dari 65 tahun depan juga meningkat lagi sampai ke Pada saat sudah 100% 100% kapasitas kapasitas produksi, produksi. itu akan bisa lebih dari 100 triliun. Mungkin kita kembali lagi tadi Pak Tony juga sudah menyampaikan begitu ya bahwa kontribusinya juga buat bangsa negara sekaligus juga untuk jajaran pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, seperti apa sih PT FI juga berkolaborasi ini mungkin dengan Pemda agar kucuran dana ini benar-benar terkonversi jadi pembangunan infrastruktur, dasar pelayanan publik untuk masyarakat lokal ini so far seperti apa nih Pak Tony? Jadi memang dari tahun ke tahun, begini, Kabupaten Mimika ini baru berdiri tahun 1999 dan baru ada bupatinya tahun 2001. Oke. Jadi bisa dibilang kabupaten yang sangat muda. Mhm. Dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Mimika khususnya dan Provinsi Papua Tengah. Sekarang ini tadinya provinsinya Papua, Papua betul. sekarang menjadi Papua Tengah. Dan dari waktu ke waktu semakin meningkat koordinasi antara kami dengan pemerintah daerah, dan beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 bulan lalu kita memperbarui MOU kami atau perjanjian kerjasama antara Freeport Indonesia dengan Kabupaten Mimika, di mana kita sepakat untuk setiap program apapun dari pemerintah Kabupaten Mimika dan Freeport akan kita sinergikan supaya nggak overlap satu sama lain. Oke. Semua program, baik program pembangunan infrastruktur, program pembinaan UMKM kita, program kesehatan yang kita berikan, kan ini kesehatan kalau untuk masyarakat 7 suku Benar. yang dari Kabupaten Mimika itu berobat gratis udah 30 tahun lebih. Berobat gratis semuanya, mulai dari masuk angin sampai operasi besar, sampai perlu dievakuasi ke luar pulau juga kita lakukan. Dan juga program pendidikan, mungkin udah lihat sekolah asrama Taruna Papua, sekolah boarding school pertama di Papua yang dengan kurikulum Merdeka Plus, dan juga dengan native speaker dari luar negeri betul, dari Amerika untuk mengajarkan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tentu program-program lain. Nah, ini semua kita sinergikan sehingga apa yang kami kontribusikan kepada pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Papua Tengah itu bisa betul-betul nggak tumpang tindih satu sama lain, sehingga saling complementing. Sehingga dengan begitu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika ini menjadi lebih cepat lagi. Saya kasih contoh adalah kalau mau dilihat dari apa sih yang sudah dihasilkan dari kontribusi Freeport kepada negara, kepada daerah, dan juga program pengembangan masyarakat kita. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mimika itu 77,25. Oh, itu lebih tinggi dari IPM nasional. Iya. Dan dari 15 tahun yang lalu itu indeks pembangunan manusianya 69,10. Jadi dalam kurun waktu 15 tahun itu naik 8, sekian points. Dan ini pertumbuhan yang peningkatan yang bagus dan juga di atas IPM nasional. Jadi kita bisa lihat hasilnya dari sudut pandang itu aja udah kelihatan hasil. Apalagi kalau mau lihat secara fisik dan bagaimana kita melakukan program-program untuk masyarakat. Itu program sinergi bersama dengan pemerintah daerah yang menghasilkan indeks manusia itu sampai segitu, selevel itu ya Pak. Dan kita juga ada program yang belum lama ini kita lakukan adalah penelitian kesehatan dasar manusia di Kabupaten Mimika. Kita lakukan bersama dengan, dan ini hasilnya semuanya kita serahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Supaya mereka mendapatkan informasi yang sama dengan data-data yang akurat dan lain sebagainya. Oke, next mau ada apa lagi nih Pak? Mungkin kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena kan tadi karena Pak Tony sudah mention soal banyak hal yang dilakukan termasuk sekolah, kemudian ada pembinaan atlet juga Pak. Kita udah main juga Pak ke sana. Terus udah kemudian kesana, kita juga udah ke sana gitu ya. Kemudian juga ada pembinaan petani di kawasan sekitar pertambangan yang kemudian kopinya juga ternyata juara banget rasanya Pak gitu ya. Banyak banget yang sudah dilakukan. Kira-kira next program sinergi apa lagi nih Pak yang mungkin akan dimiliki oleh Freeport? Kalau ditanya programnya apa, hampir semua aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi ya. Fokus kita kan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, olahraga dan kultur gitu ya. Ini semuanya akan bersinggungan sama pemerintah daerah. Dan kami sepakat bahwa secara berkala kita akan terus melakukan koordinasi, dalam arti kata kita rapat bersama ya, tim kami dan timnya pemerintah kabupaten itu duduk bersama untuk ini program apa? Oh, kita mau bikin program pendidikan yang satunya lagi misalnya, atau pendidikan guru-guru sekolah peningkatan.
Jangan sampai pemerintah daerah juga punya program yang sama sehingga tumpang tindih. Iya, Jadi iya, kalau itu iya. sudah kita lakukan, ini kan kepentingannya bukan untuk kepentingan kami, Benar. tapi untuk kepentingan masyarakat Iya, semuanya. iya. Jadi pemerintah daerah bisa melakukan program yang saling menunjang, jangan tumpang tindih. Mhm. Dan begitu juga untuk program-program lainnya, Oke. sektor-sektor lain. Contoh lah UMKM, gitu, UMKM, pembinaan ya. UMKM. Jangan UMKM yang sudah kita bina ini kemudian itu juga dibina lagi oleh 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 pemerintah kabupaten, kan jadi daerah. redundant ya. Mhm. Lebih baik ini kita biarkan kita mengintensifikasi program itu dan Pemda bisa mengekstensifikasi. Baik, jadi mengkolaborasi dari PT FI dan juga pemerintah daerah dan Iya. udah berjalan kok selama ini begitu Sudah ya, berjalan selama dan sekarang 30 memang tahun. terasa makin lebih erat. Demikian juga dengan Provinsi Papua Tengah Iya, iya. yang merupakan provinsi baru. Mhm. Saya juga secara saya pribadi sering ketemu sama Pak Gubernur untuk membahas banyak hal, termasuk rencana perpanjangan IUPK Izin, Freeport iya. Indonesia, apa yang kita lakukan kalau kita harus bangun 2 rumah sakit atau 2 universitas, di mana kita bangunnya, gitu kan kita koordinasi, bukan Freeport aja kemudian yang menentukan di mananya, enggak. Kita pasti koordinasi sama Provinsi Papua Tengah sama Pak Gubernur dan juga pastinya dengan Bupati yang akan di tempat yang akan kita bangun universitas Iya, itu iya, dan juga rumah sakit, 1 rumah sakit lagi akan kita bangun. Oke. Sekarang ini udah ada rumah sakit mitra masyarakat, itu yang gratis semuanya. Nanti kita rencanakan bangun 1 rumah sakit lagi. Oh, ada plan berarti ya Pak ya Iya, di dan 2 satu rumah sakit universitas. dan 2 universitas begitu ya. Berarti di Papua Tengah semuanya ya Pak ya Di posisinya. Papua Tengah. Di Jadi kalau Papua bukan di Papua Tengah nanti Provinsi Papua Tengah bilang kalian kan adanya di sini. Benar ya. Tapi ini menarik, nanti kita bahas soal itu dan perpanjangan IUPK dan lain sebagainya ya Pak. Ini kalau kita masuk ke asumsi harga komoditas mineral yang stabil nih Pak dan juga tercapai kapasitas produksi penuh di 100% di awal 2008 nanti, berapa kira-kira proyeksi nilai kontribusi total pajak, kemudian PNBP, dividen. Tadi sih udah dikasih mention sih sama Pak Tony, tapi Iya. seperti apa sebenarnya nantinya target PT FI sendiri untuk kas negara gitu Pak? Di tahun And overall. 2028 itu kita dari forecast yang ada sekarang dengan harga mineral yang patokan kita tuh harga tembaga $6 per pound, harga emas $4.500 per ounce. Dengan patokan harga seperti itu, kita bisa berkontribusi kepada negara lebih dari $7 miliar. Itu adalah bentuk pajak, dividen, royalti, dan pungutan-pungutan lainnya, PNBP lainnya. $7 miliar itu termasuk ada dividen di dalam. Ada dividen di dalamnya, oke. Dalam dividen diberikan kepada pemerintah, tapi diterima oleh Mind ID on behalf of pemerintah gitu. $7 miliar itu 120 triliun. 120 triliun, benar nih. Sesuai juga dengan catatan saya begitu Pak, 120 triliun. Ini ternyata komitmen dan juga kontribusi dari PT FI ditargetkan setelah 100% nanti full capacity ya berarti ya Pak ya. Nah, kalau kita kemudian lihat nih Kak, ada investasi lokal juga $100 juta benar ya Pak ya, 2 triliun rupiah ya tiap tahun. Setiap tahun. Sampai 2041 ya, karena dalam bentuk program. Dalam program-program. Nah, ini seperti apa sih program investasi sosial itu ini tadi Pak? yang saya sampaikan adalah program kita basisnya adalah yang fokusnya adalah program kesehatan, program pendidikan. Ini memakan kira-kira sekitar 40% lebih dari anggaran tersebut, dan juga program pembinaan ekonomi, program sosial dan culture, budaya, ya, dan juga olahraga, dan program-program pemangku kepentingan, dalam arti kata program-program dari masyarakat suku Amume, suku Kamoro, dan beberapa suku kerabat lainnya. Ada usulan program dari bawah ya. Jadi bukan kita saja menentukan program, enggak, kita juga minta mereka apa program yang usulkan ke kami. Nanti kita review dan juga mengekstensifikasi dan intensifikasi sektor pendidikan, karena pendidikan itu penting sekali ya. Contoh lah misalnya sekolah asrama Taruna Papua, ya bukan nggak mungkin nanti kita akan bikin lagi sekolah asrama Taruna Papua. Itu kan dapat makanan bergizi gratis 5 kali 1 hari ya. Iya Jadi betul Pak. pagi, siang, malam, dan juga 2 kali snack. Betul. Dan dapurnya di situ juga Pak. Dapurnya di situ juga, dan dengan quality control yang kita jaga. Dan kalau nggak salah dapurnya itu bisa men-serve barang sekitar lebih dari 2.000
mil melayani 2.000 Benar. mil. Jadi kalau milnya itu mungkin 3.000 sekian lah. Iya, iya. Baik untuk murid-muridnya maupun juga untuk staff. Untuk staff dan Iya. semuanya yang ada di situ Iya. gitu ya Pak ya. Itu salah satu experience yang juga kita dapat kemarin ketika kita muter ke sana sih Pak. Intinya adalah sebenarnya dari POV-nya PT FI sendiri membangkitkan investasi sosial ini goals-nya akan seperti apa? Karena kan PT Jadi FI kami- sendiri kontraknya sampai 2041 Iya, Pak. kami goalnya adalah begini. Kami berada di sini sudah hampir 60 tahun. Dan dari awal kita beroperasi di sini, kita duduk berdampingan dengan masyarakat adat setempat, para kepala suku. Di tahun 74 kita ada agreement dengan kepala suku Angmume di sini. Pak almarhum Tuareg Natkime. Agreement bahwa kita akan duduk bersama, juga akan memberikan program-program sosial dan lain sebagainya. Dan itu adalah komitmen dari kami yang terus kita jalankan. Karena kami yakin, saya yakin, tidak mungkin ada perusahaan yang bisa bertahan di tengah lingkungan dan masyarakat yang gagal. Iya. Jadi harus tumbuh bersama-sama dengan masyarakat dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu komitmen dan ini kita lakukan terus sampai sekarang dan komitmen kita adalah sampai 2041 karena izin kita sampai 2041 ini akan kita terus cadangkan investasi sosial lebih dari 100 juta dolar per tahun. Kedepannya mungkin akan bisa 150 juta dolar per tahun atau hampir 3 triliun ya. Sekaligus mempersiapkan mungkin ya sosial atau Ya, masyarakat karena sekitar yang Pak ya? makin besar penghasilan kita ini kemudian juga makin besar juga dana yang diterima masyarakat. Bukan dana ya, program yang diterima masyarakat. Program yang diterima masyarakat dan yang bisa dirasakan masyarakat sampai Iya, dengan saat secara ini langsung. ya. Secara langsung Antara ya. lain itu tadi ada 2 universitas, ada 1 rumah sakit lagi yang kita bangun dengan konsep yang hampir sama dengan yang sekarang. Wah, kita tunggu nih Pak sampai rampung semuanya ya Pak Tony ya. Mudah-mudahan. Nah, tadi juga Pak Tony di amanat ketika upacara bendera juga menyampaikan banyak hal begitu ya, termasuk soal insiden dan lain sebagainya nih Pak. Dari kejadian kemarin begitu ketika sedang terjadi menemukan Garsberg Blue Cave itu Pak. Seperti apa kemudian catatan-catatan yang dilakukan begitu ya agar kemudian insiden serupa tidak terjadi lagi. Jadi memang kami terus berkonsultasi dengan para ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dari universitas-universitas juga, dan juga tentu saja dengan Kementerian SDM. Dan rekomendasinya hasil dari tim bersama itu dan sekarang sedang kita lakukan adalah kita membangun drift. Ya. Drift itu setinggi dari bawah itu setinggi 300 meter sampai ke bottom pit open pit yang menjadi biang kerok dari lumpuran material basah itu. Itu. Jadi kita sudah bor ke atas kira-kira sekitar 4 inci lah. Itu untuk mengalirkan air yang ada di atas itu. Jadi rencana akan ada sekitar 12 sampai 14 drift yang akan kita bangun. Sekarang udah ada 4 yang sudah berfungsi dan akan kita terus lakukan sampai jumlahnya cukup. Di samping itu juga kami akan membangun 2 unit terowongan, masing-masing 5 kali 6 meter diameternya ya. Terowongan itu 2 unit sepanjang 1,5 kilometer mengelilingi biji di tambang bawah tanah ini kan bijinya seperti ini. Jadi ini terowongannya mengelilingi ini untuk bisa mengalirkan lumpur dan air material basah itu langsung ke drift atau saluran air pembuangan kita. Jadi ini diharapkan akan bisa mengurangi secara signifikan jumlah material basah yang ada di bottom pit yang menjadi sumber kejadian yang lalu. Satu lagi adalah kita akan membangun di tambang terbuka open pit mine itu sling selebar kira-kira hampir 3 km. Dan sling itu akan menggantung pompa. Jadi ada kabel yang turun ke bawah pompa, kemudian bangun pipa untuk menyedot material basah itu keluar dari bottom pit. Jadi 3 program ini adalah yang kita sedang rencanakan saat ini. Baik. Nah, berarti lagi berlangsung ya Pak ya? Sedang berlangsung. Nanti kira-kira kapan dia akan rampung begitu Pak dan beroperasi penuh secara keseluruhan Pak? Kalau drift itu mungkin dalam beberapa bulan ke depan semuanya sudah akan bisa berfungsi untuk mengalirkan air lebih kepada air walaupun ada sedikit lumpur di situ tapi lebih banyak air.
terowongan itu akan selesai di akhir 2027. Oke. Oke. Dan seling itu juga kira-kira di waktu yang hampir bersamaan dengan itu. Ini menggantung seling dengan pompa gantung gitu ya. Karena kan di daerah di bawah situ kan nggak bisa ada orang kerja. Iya, iya. Itu udah daerah bahaya gitu kan. Jadi memang harus digantung pompanya. Oke, baik. Di akhir 2027 semuanya rampung bisa beroperasi secara penuh berarti ya Pak Tony? Kira-kira seperti itu. Kemarin juga sempat dijelasin di atas Pak di Garsberg ada potensi-potensi dan lain sebagainya begitu ya daerah-daerah penambangan baru termasuk kucing liar nih Pak. Ini juga di-mention nih seperti apa sih Pak update-nya so far Pak? Kucing liar ini sekarang sedang kita develop terus. Rencana akan mulai kita tambang di 2029. Tadinya di 2028 tapi kita undur setahun. Itu akan total investasi di situ akan kira-kira sekitar 72 miliar. 72 triliun. Sorry. Triliun, oke. Sekarang ini sudah terinvestasi udah 25 triliun. Dan ini cadangan kucing liar ini juga sangat bagus ya, mungkin bisa sekitar 130-140 ribu ton per hari biji. 130 ribu sampai 140 ribu ton biji per hari kapasitas penambangannya. Dan akan bisa memproduksi metal tembaga itu kira-kira sekitar 7 miliar pound. Oke. Dan emasnya kira-kira 7 juta ounces. Oke. Jadi inilah tambang masa depan kita. Jadi sekarang kan ada tambang Grasberg block caving. Mudah-mudahan ini production block 2 dan 3 sudah beroperasi kembali. Yang production block 1 yang waktu itu terkena dampak longsoran itu masih belum beroperasi. Tapi nantinya akan cepat beroperasi. Tapi nanti Grasberg ini akan depleting ya. Grasberg block caving ini akan kemudian satu saat akan habis, akan digantikan oleh kucing liar. Dan selanjutnya ini direncanakan bisa sampai tahun 2050 bahkan. Oke. Tapi kalau misal kita diperpanjang, sudah resmi diperpanjang, kami akan segera lakukan eksplorasi detail sumber daya yang ada di bawahnya lagi untuk dapat bisa menambang sampai ya lebih lagi dari 2050 lah, bisa 2051. Katanya potensinya memang lebih dari 2041 sih Pak. Yes, itu jelas. Dengan cadangan yang sekarang saja 2050. Oke. Berarti tinggal menunggu apakah ini IUPK akan kalau sudah diterbitkan ya, langsung, kalau enggak saya nggak bisa justifikasi. Iya. Untuk spending, untuk eksplorasi kan cukup mahal eksplorasi. Betul, dan membutuhkan waktu yang lama. Sampai dengan iya. pengembangan tambang baru itu 12 sampai 15 tahun lah. Sekarang udah 2026. 15 tahun tuh 2041 kan. 2041 benar. Jadi kalau misal diterbitkan sekarang IUPK-nya langsung kita eksplorasi dan kira-kira sebelum 2041 itu sudah berbarengan sehingga tidak harus terjadi penurunan produksi yang signifikan, baru kemudian naikin lagi kan agak menjadi sulit dan mahal ya kalau gitu. Benar. Selain kucing liar kan juga ada beberapa daerah-daerah. Ya itu tadi ada sumber daya sebesar 3 miliar ton di bawahnya. Yang kalau kita kerjakan, kalau mau dijadikan cadangan mungkin bisa kira-kira 1,5 miliar ton, dan kalau penambangannya 75 juta ton per tahun atau sekitar 200 ribuan per hari itu bisa tambahan 20 tahun kan. Iya, betul. Berarti ya overall sampai 2050 tadi makanya Pak. Lebih dari 2061 bahkan ya. Oke. Kalau sejauh ini so far seperti apa sih Pak untuk update-nya IUPK segala macam? Masih berproses di Kementerian SDM, tim kita terus koordinasi ya. Apakah harus ada syarat-syarat Pak, misalnya kayak divestasi atau apa? Syaratnya divestasi 12% untuk penerbitan IUPK-nya. Yaitu divestasi tambahan 12% yang ditandatangani sekarang. Dan berlaku mulai tahun 2041. Oke. Baik. Nah, nanti kita akan lihat dan menunggu ya, karena sekarang masih dalam proses ya Pak? Ya, dalam proses kan ya, walaupun sudah disepakati dalam MOU, tapi kan proses birokrasi tetap harus dilalui, kalau nggak nanti bermasalah lagi. Iya. Tetap harus melalui tahapan itu, ada evaluasi, kan semua dokumen sudah kita sampaikan. Visibility study kita, dokumen lain-lainnya seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah mengenai hal itu sudah kita sampaikan, dan sudah kita mulai diskusikan dengan Kementerian SDM. Oke, kita tunggu ya as soon as possible ya Pak ya. Ada titik mudah-mudahan ya, lebih Pak, cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya. Kita geser dikit nih Pak, smelter PTFI di Gresik ini juga di-mention tadi sama Pak Tony juga dalam amanat begitu yang akan menjadi fasilitas pemurnian tembaga tunggal atau single line terbesar bahkan di dunia. Ini mungkin seperti apa sih progresnya? Kemudian kalau sekarang nih kapasitas pemurnian konsentrat tembaga ini sudah berhasil diserap dan diolah sampai pertengahan tahun seperti apa? Terus kemudian overview jangka menengah panjang juga akan seperti apa nih Pak Tony?
Jadi smelter yang baru itu, namanya smelter PT FI. Kan ada 2 smelter, satu Ya. lagi PT Smelting ya. Yang smelter PT FI ini yang berlokasi dua-duanya sebenarnya di Manyar, tapi yang smelter PT FI kita sering menyebutkan sebagai smelter Manyar gitu. Manyar, ya. Itu kan sebenarnya sudah mulai beroperasi. Sudah diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi. Sudah precious metal refinery-nya juga sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Tapi begitu mulai beroperasi sebenarnya pada sekitar bulan Mei 2024, Ya. baru 3 bulan terbakar. Habis itu perbaikan cukup lama, mulai beroperasi lagi Mei 2025. Tapi bulan Oktober udah harus berhenti lagi karena kita kan berhenti produksi Betul. di Ya. hulu. Sehingga konsentratnya menjadi sangat berkurang, dan konsentrat yang ada setelah kita produksi lagi di MLZ dan GBC dan Big Ocean itu konsentratnya diprioritaskan ke PT Smelting. Nah, konsentrat berikutnya ini sudah akan siap. Sekarang sudah ada yang dikirim ke smelter PT FI. Dan mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan akan mulai berproduksi lagi. Oke. Dan itu akan perlu ramp up karena kan jumlah konsentratnya juga masih belum banyak. Kita baru kapasitas produksi 65%, 40% itu untuk PT Smelting. Jadi cuma 25% yang di akhir tahun ini ya yang akan dikonsumsi oleh smelter PT FI. Oleh smelter PT FI. Ya, Sebagian baru besar 25%. Jadi tahun Oke. depan akan meningkat lagi mungkin menjadi 35% dan begitu seterusnya sampai dengan akhir tahun depan targetnya? itu akan bisa kemudian almost fully ramp up. Oh, ramp up berarti sampai akhir tahun 2027, Iya. dari tahun depan ya Pak Iya. ya, secara full ya beroperasi. Sesuai sama jumlah produksi di hulunya. Oh, oke. Ada match ya Pak di situ Iya. ya berarti ya. Nah, kalau terkait precious metal refinery sendiri Pak PMR. Oh, itu udah jalan terus. Oh, jalan terus. Oke. Itu nggak pernah berhenti karena kan PT Smelting masih memproduksi lumpur anoda. Oke. Nah, sejauh ini udah keseluruhan off takernya itu masih di Antam atau seperti apa? Antam. Sekarang ini semuanya dikonsumsi oleh Antam. Kalau untuk sampai saat ini setahu saya itu sekitar 9 ton dikonsumsi oleh Antam. Dan rencana tahun ini kira-kira sekitar 20 ton produksi kita dari precious metal refinery. Dan semoga sebagian besar dikonsumsi oleh PT Antam. Oke. Kita punya perjanjian sama PT Antam. Oke, berarti ini semua keep updating ya Pak, segala hal yang memang udah dijalankan udah on Iya, track gitu on track. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa sampai dengan saat ini semua yang kita rencanakan, semua yang kita forecast di awal tahun setelah longsoran itu berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan dalam beberapa hal bisa lebih cepat dari yang direncanakan. Tapi sekali lagi kita betul-betul mau diligent, hati-hati, karena mengelola smelter ini juga nggak mudah. Ya. Bukan hal yang mudah mengelola smelter tembaga khususnya ya. Dan benchmarknya di Indonesia itu belum ada. Jadi Tapi memang berani klaim untuk jadi salah satu yang terbesar juga di dunia. memang kenyataan yang terbesar di dunia gitu. Iya. Tapi ya itu tadi, kita perlu betul-betul hati-hati dan teliti. Hati-hati dan teliti dalam segala prosesnya ya Dalam Pak. segala prosesnya. Makanya dijalankan dengan penuh dengan aturan-aturan yang berlaku ya Pak secara keseluruhan. Bahkan beyond dari aturan yang berlaku. Ya, beyond dari aturan yang berlaku. Sedikit Pak balik ke tadi ya soal IUPK, perpanjangan IUPK. Udah ada bayangan nggak sih Pak nanti skema valuasi strukturnya kesiapan PT FI untuk mungkin kalau misalnya divestasi atau mengeksekusi pengalihan saham dan lain sebagainya. Kalau pengalihan saham itu nggak ada valuasinya. Karena itu pengalihan sahamnya tidak akan terjadi jual beli. Oke, Itu dilepas. dikasih 12%, namun si pemilik 12% nantinya itu, calon pemiliknya, katakanlah PTA atau PTB atau BUMN A, BUMN B atau BUMD barangkali, itu harus menanggung 12% atau secara proporsional biaya yang dikeluarkan untuk penambangan setelah 2041. Oh, oke. Dan itu hal yang lumrah berlaku di mana-mana. Jadi tidak ada jual beli, nggak ada valuasinya. Nggak ada valuasi, dilepas ditanggung oleh nanti pemilik saham selanjutnya. Begitu Iya, ya, itu Pak? biaya yang dikeluarkan, Biaya yang itu dikeluarkan. ditanggung secara prorata, di-reimburse secara Iya, prorata. reimburse secara prorata. Tapi udah ada gambaran siapanya atau apanya so Oh, far kalau itu sendiri? kan kami bergantung Terserah kepada balikin ke pemerintah. Dalam Udah ada MOU-nya obrolan belum sih, Pak? disebutkan bahwa pokoknya itu kita divestasi 12% ke pemerintah Indonesia.
Jadi tergantung dari pemerintah Indonesia Ya, ya. Belum ada pemerintah bisik-bisik kemudian sama sekali, Pak. menugaskan BUMN A, B atau BUMD atau pemerintah daerah itu Dikembalikan adalah lagi ke pemerintah hak Indonesia. prerogatifnya pemerintah. Walaupun belum ada bisik-bisik ya, Pak ya. Nah, Kita juga nggak tahu. nggak tahu seperti apa planningnya, tapi segalanya sudah diatur, sudah diserahkan juga ya Pak, Iya, khususnya ya seluruhnya ya ke pemerintah. Nah untuk mitra pasar dan investor global sendiri kepastian ini kan krusial juga ya Pak untuk kepastian perpanjangan IUPK ya Pak. Nah untuk menjamin stabilitas pasokan sendiri seperti apa Pak? Tembaga dan juga emas dunia. Bagaimana PT FI juga meyakinkan para pemangku kepentingan misalnya secara global terkait kepastian regulasi iklim, berusaha dan lain sebagainya atau iklim investasi pertambangan di Indonesia ini seperti apa? jadi kalau mau dilihat, dan ini kan pertanyaannya lumayan kompleks, tapi menjadi satu kesatuan semuanya. Pertama adalah bahwa Grasberg atau PT Freeport Indonesia ini oleh dunia internasional itu dilihat sebagai salah satu barometer pertambangan tembaga. Pertama, pada saat open pit mine itu adalah tambang tembaga nomor 2 terbesar di dunia, tambang terbuka nomor 2 terbesar di dunia. Kita sebagai produsen tembaga juga nomor 2 terbesar di dunia. Sebagai produsen emas nomor 1 terbesar di dunia. Dan banyak pihak juga meyakini bahwa masa depan Grasberg ini masih panjang. Iya. Jadi ini menimbulkan harapan di dunia internasional, bukan saja bagi investor yang tertarik untuk invest baik secara langsung di PT FI maupun melalui Freeport McMoran dalam membeli saham stoknya dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini ada juga pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan ada nggak tembaga nantinya. Iya, 15 tahun dari sekarang, karena begitu kita berhenti produksi, ini pasti akan menggoyangkan pasar juga. dunia, ya. Pada saat kita terjadi insiden di bulan September dan Iya. kita putuskan bahwa kita Berhenti operasi. berhentikan seluruh operasi, kita fokus mencari korban yang masih belum ditemukan, itu terjadi gejolak langsung. Jadi harapannya tentu saja adanya kepastian, karena konservasi pertambangan itu kalau misalnya masih ada sumber daya di bawahnya yang nggak bisa, sebaiknya itu diteruskan. Ya. Kalau apalagi ini block caving itu nggak bisa kemudian stop aja nanti digantikan oleh orang lain 1 tahun 2 tahun kemudian ini tambangnya udah runtuh dulu dengan sendirinya kalau block caving. Jadi nggak seperti oil and gas juga. Ya. Setelah ini selesai bisa dilanjutkan oleh pihak lain. Itu kan karena asetnya semuanya yang punya adalah negara. Negara, betul. Kalau pertambangan enggak kan, ini asetnya yang punya adalah perusahaan. Harus terjadi dulu jual beli aset dengan pengelola baru dan jual beli aset hanya asetnya aja, tapi IP-nya kan belum tentu kan gitu. Jadi akan sangat mahal dan sangat sulit. Sehingga memang seyogyanya adalah ya perusahaan yang sudah mengelola ini kemudian melanjutkan pengelolaannya dengan memberikan manfaat yang lebih bagi bangsa dan negara. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya adalah bahwa ya ini menjadi perhatian dunia. Grasberg, Freeport Indonesia selalu menjadi perhatian dunia dalam aspek operasional, dalam aspek supply copper and goldnya, dan juga dalam aspek-aspek non operasional lainnya. Di ulang tahun Indonesia ke-81 nih Pak, dari Pak Tony sendiri, apa mungkin mimpi besarnya setelah ini begitu ya, setelah 81 tahun, kemudian IUPK berhenti di 2041, Indonesia emas 2045, kita sebenarnya berharap akan lanjut tuh Pak ya. Nah ini seperti apa nih dari Pak Tony, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya harapan saya sih adalah bahwa sebagai warga negara dan juga sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan, harapan saya adalah jangan cuma Freeport saja yang kemudian maju, yang lain-lainnya juga harus ikut. Kenapa? Tembaga ini adalah logam masa depan. Ini sekarang hampir seluruh dunia tuh berlomba-lomba mencari tembaga, karena mereka juga berlomba-lomba untuk membangun renewable power plant. Power plant itu kalau nggak ada tembaga itu nggak akan sampai ke konsumen. Mobil listrik juga begitu banyak pihak yang mau, Bang. Itu membutuhkan tembaga dari, kalau mobil biasa itu 25 kilo, mobil listrik 100 kilo, 4 kali lipat lebih banyak. Dan jutaan bahkan puluhan juta mungkin mobil listrik yang dibangun di dunia, dan seterusnya, sehingga harapannya Freeport kalau masih dapat mungkin bisa diberikan perpanjangan sesegera mungkin supaya kita bisa langsung investasi sekitar 20 miliar dolar lagi. Ya, 20 miliar dolar. Dan juga tambang-tambang tembaga lainnya di Indonesia agar diberi
appetite ya atau untuk kemudian bisa berproduksi, bisa di-develop tambang-tambang lainnya. Tambang tembaga lainnya kan masih banyak juga di Iya, Indonesia. iya, iya. Yang belum diolah, Iya, dimaksimalkan iya. begitu ya Pak ya. Dan salah satu yang memang ini komitmen besar juga dari PT Freeport Indonesia sejauh ini begitu ya. Kita nanti tunggu semua prosesnya ini Pak, sambil nanti mungkin diupdate lagi. Kita masih nunggu dari media, pasti akan selalu menunggu Iya. update-nya akan seperti apa, lebih cepat juga lebih baik begitu ya. Dan kita bisa melihat masa depan Indonesia juga salah satu ada Freeport di dalamnya begitu ya, mengembangkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Karena kita lihat banyak yang dilakukan, karena saya melihat secara langsung juga Pak Tony semua hal gitu ya, termasuk pemberdayaan perkebunan kopi dan lain sebagainya sampai ke Iya, sekolah. kopi, kelapa, kakao, Oh, semuanya banyak sekali, sagu. sagu gitu ya, dan itu Kelapa ada 1.200 hektar. iya betul banyak sekali Pak Tony, luar biasa. Terima kasih sudah Terima mengajak kasih sama-sama Maria. kita di sini untuk dapat experience juga ada di Tembagapura, melihat langsung juga tambang milik PT Freeport. Sehat-sehat terus ya. Sambil didengerin suara truk-truk lewatnya. Iya. Jadi back sound tapi berasa sekali gitu. Jadi ini suaranya kayak suara truk, tapi sebenarnya itu bus. Itu bus. Banyak kan bus ya. Iya. Bus yang mesinnya mesin truk. Karena harus Karena kuat dengan medannya, medan iya, ini, medannya Pak. terlalu curam dan menantang. Kalau sehingga- nggak bisa nanjak kan ya, Iya. Pak ya. Tapi wah, kita udah dapat pengalaman yang luar biasa sekali di sini. Pokoknya sehat dan terima kasih komitmen PT Freeport untuk Terima Indonesia. kasih untuk CNBC juga. Terima kasih Pak Tony. Dan demikianlah diskusi kami dari Papua Tengah, dari pengolahan yang ada. PT Freeport berkomitmen juga untuk membangun Indonesia. Maria Katarina pamit undur diri, CNBC Indonesia Beyond the Stage.